Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1336. Dua cengkeraman Ye Yunfei dengan santai mengejutkan penonton. Apakah kalian tidak ingin menemukan saya? Saya berdiri di depan Anda sekarang. Jika Anda ingin melakukannya, cepatlah. Petik 2. Ye Yunfei melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Ayo kita lakukan bersama, konsentrasikan kekuatan semua orang, dan serang dia bersama. Aku tidak percaya dia bisa memblokir semua serangan kita. Leluhur Agni meraung marah. Oke, mari kita lakukan bersama, pusatkan kekuatan kita, dan kalahkan dia berkeping-keping. Kepala Istana Bulan juga berteriak dengan suara yang dalam. Semuanya, mari kita lakukan bersama. Pemimpin Xiao Yao mengangkat tangannya dan melambai dengan penuh semangat, berteriak. Boom! Di langit berbintang ini, semua orang melepaskan energi mereka. Satu persatu, mereka mengorbankan senjata sihir, atau melakukan berbagai seni bela diri dan seni bela diri, membidik Ye Yunfei dan gadis kecil di altar, dan membombardir mereka. Saya melihat senjata sihir yang padat dan pancaran energi merobek langit, seolah-olah badai hujan lebat telah menghantam altar teleportasi yang berpusat di atasnya. Sepotong langit berbintang ini benar-benar kacau, dan lautan energi yang tak berujung menyebar. Oke, karena kalian sudah mulai, aku tidak harus sopan. Ye Yunfei meraih tangan gadis kecil itu dan berjalan keluar dari altar teleportasi selangkah demi selangkah. Boom! Saat ini, serangan yang mengguncang langit berbintang tiba di sekitar tubuh Ye Yunfei dan gadis kecil itu, dan mereka akan menenggelamkan tubuh mereka. Tiba-tiba, Ye Yunfei tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju. Maksud dari pukulan ini adalah untuk meminjam tinju 9 pemakaman surgawi, tetapi energi yang digunakan adalah energi asli dari alam Changhuang. Meskipun dua bagian dari alam Changhuang telah dipisahkan untuk waktu yang lama, mereka masih termasuk dalam ruang lingkup alam Changhuang. Jadi ketika dia datang ke alam ini, dengan bantuan gadis kecil itu, Ye Yunfei masih dapat menggunakan aslinya, energi alam Changhuang. Meminjam tinju pemakaman 9 langit pada awalnya adalah teknik tinju yang dirancang untuk melompati tantangan dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Sekarang Ye Yunfei menggunakan energi asli dari alam Changhuang untuk melepaskannya, kekuatannya tidak terbayangkan. Saya melihat tanda kepalan besar muncul, dan di dalam tanda tangan itu ada dunia kematian, di mana mayat makhluk dari semua ras dari surga dan semua alam dikuburkan, mengambang ke atas dan ke bawah. Booming! Jejak kepalan ini terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu seperti gunung dewa, mendorong ke depan secara horizontal. Pada saat ini, semua senjata ajaib dan sinar energi yang menyerang Ye Yunfei dan gadis kecil itu ditekan oleh tanda tinju yang menakutkan ini, dan mereka membeku di sana, tidak bergerak. Seolah-olah langit berbintang tiba-tiba berhenti tepat waktu dan menjadi sebuah lukisan. Bang! 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 Kemudian, semua sinar energi yang menyerang Ye Yunfei terus pecah, dan setiap senjata ajaib terguncang dan terbang kembali. Adegan seperti ini seperti hujan badai lebat di tengah, tiba-tiba semua tetesan hujan berhenti, lalu meledak, atau kembali dengan cara yang sama, terlihat sangat aneh dari kejauhan. Tidak mungkin, dengan begitu banyak orang memusatkan kekuatan mereka pada pukulan, dia memblokirnya dengan mudah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tak terhitung banyaknya orang meraung dengan liar di dalam hati mereka. Semua orang tercengang, menatap Ye Yunfei, tidak bisa mempercayainya. Lebih dari 1000 master pembentuk Dao, ditambah pasukan elit yang dikumpulkan oleh puluhan pasukan di dunia ini, bergabung untuk menyerang, tetapi secara tak terduga diblokir oleh seorang pemuda. Jika Anda belum pernah melihat hal semacam ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani mempercayainya. Bagi para pejuang di alam Changhuang ini, hal semacam ini hanya mungkin terjadi dalam mitologi. Rasanya sangat menyenangkan memiliki kekuatan. Pada saat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan sedikit mabuk, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali perasaan seorang kaisar surgawi sebelumnya. Tentu saja, energi asli dari alam Changhuang belaka jauh lebih rendah dari energi yang dimiliki oleh kaisar langit. Namun energi semacam ini terasa sangat menyegarkan bagi Ye Yunfei yang masih lemah. Memanggil, tiba-tiba, sebelum Patriark Li Huo sempat bereaksi, Ye Yunfei dan gadis kecil itu datang di depannya. Baru saja,
leluhur Li Huo ini meminta semua orang untuk menyerang Ye Yunfei secara kolektif, jadi Ye Yunfei mendekatinya terlebih dahulu. Boom! Ketika dia tiba di depan Patriark Raging Fire, Ye Yunfei meninjunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu." Patriark Li Huo terkejut dan marah. Tetapi dia segera menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Engah, tinju Ye Yunfei dengan datar mendorong, menghancurkan kepala Patriark Li Huo. Memanggil, klon darah mengikuti, mengambil mayat Patriark Raging Fire tanpa kepala dan mulai menghisap darah. Selama ini, avatar vampir menghisap darah dari terlalu banyak master. Terutama makhluk-makhluk yang datang dari dunia luar, jumlahnya mendekati 100, dan hampir semua darahnya telah diserap oleh klon vampir, membuat kekuatan klon vampir meroket. Sekarang, avatar vampir dapat dengan mudah membunuh tahap akhir Dao Saping Realm dalam hitungan detik. Leluhur tua, Patriark Api Mengamuk ini adalah Patriark dari kultus Api Suci. Melihat kepala Patriark dipukul dengan matanya sendiri, semua orang dari kultus Api Suci meraung dalam kesedihan. "Balas dendam untuk leluhur," teriak beberapa anggota kultus Api Suci. "Bunuh, hancurkan anak itu menjadi ribuan keping." Beberapa pemuja Api Suci yang kejam bergegas menuju Ye Yunfei secara langsung. Latihan warisan dari Sekte Api Suci adalah latihan berbasis api, jadi kebanyakan orang di faksi ini memiliki kepribadian yang kuat dan keras. "Kemarilah jika kamu ingin balas dendam," kata Ye Yunfei dengan ekspresi dingin, dan memukulnya lagi. Gemuruh. Jejak kepalan besar didorong keluar secara horizontal dan digulung ke depan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka tersentuh oleh tanda tinju ini, mereka akan langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Dengan pukulan ini, 4 hingga 500 anggota kultus Api Suci diterbangkan di tempat. Anda harus tahu bahwa kali ini, orang-orang yang ditarik dari berbagai ras dan sekte semuanya adalah elit sejati, yang akan melintasi perbatasan untuk berurusan dengan Ye Yunfei, dan pada saat yang sama benar-benar menaklukkan alam lain. Oleh karena itu, pembunuhan 4 atau 500 elit ini merupakan kerugian besar bagi kultus Api Kudus. Saat ini, di bagian langit berbintang ini, ada keheningan yang mematikan. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei, semuanya menunjukkan kepanikan, seolah menatap iblis yang tiada taranya. Bunuh 4 atau 500 orang dengan satu pukulan. Kekuatan tempur seperti itu terlalu mengejutkan. Lanjutkan, tidakkah kalian ingin mengambil sumber Kaisar Changhuang dan Menara Dao Surgawi? Dia adalah sumber Kaisar Changhuang, dan Menara Dao Surgawi memang ada di tubuhku. Selama kamu punya kekuatannya, kamu bisa datang dan mendapatkannya. Ye Yunfei menunjuk ke gadis kecil itu, "Said, kalian semua orang jahat, sial." Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan menatap semua orang. Dia adalah sumber Kaisar. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, mata semua orang beralih ke gadis kecil itu, mengungkapkan niat berapi-api mereka. Namun, tidak ada yang berani naik dan merebutnya. Karena, kekuatan bertarung Ye Yunfei terlalu menakutkan. "Ye Yunfei, apakah kamu sudah menyempurnakan sumber Changhuang?" Tiba-tiba, pemimpin Xiao Yao bertanya. Kanan. Setelah mendengarkan kata-kata pemimpin Xiao Yao, semua orang tiba-tiba menyadari. Tak heran jika kekuatan Ye Yunfei begitu mengerikan, ternyata ia memurnikan sumber asli dari Changhuang. Ide ini muncul di benak semua orang. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menyempurnakan asal mula Changhuang, mereka dapat mendominasi alam Changhuang. Menyempurnakan? Tidak, gadis kecil yang polos dan cantik, aku tidak akan pernah berpikir untuk memurnikannya. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hantu mempercayaimu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya di dalam hati mereka. "Apakah kamu tidak melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Jika kamu ingin berurusan denganku, aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati," kata Ye Yunfei dengan dingin. Bab 1337. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu, melangkah keluar, dan kemudian mendatangi beberapa Master Tao Saping, dan meninju mereka. Master pembentuk Dao ini benar-benar ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa pada saat Ye Yunfei meninju, kekuatan langit dan bumi yang sangat menakutkan menekan mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Puff-puff, tubuh Master Dao Saping ini langsung hancur. Fiuh.
Klon darah menyedot semua kabut darah ke perutnya. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil beberapa langkah berturut-turut. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Master Dao Saping itu tidak dapat secara akurat menangkap sosok Ye Yunfei dan gadis kecil itu. Setiap kali dia mengambil langkah, Ye Yunfei meninju beberapa Master Dao Saping. Setelah beberapa langkah, Ye Yunfei meledakkan dan membunuh lebih dari selusin Master Pembentuk Dao. Klon darah mengikuti di belakang Ye Yunfei, menghisap darah terus-menerus. Semuanya, jangan takut padanya, ayo bertarung bersama. Dengan begitu banyak dari kita pasti bisa mengalahkannya. Penguasa laut dari lautan luas melihat Ye Yunfei membunuh orang lagi, dan berteriak kaget dan marah. Memanggil, sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunfei dan gadis kecil itu sudah tiba di depannya. Di hadapan kekuatan mutlak, tidak ada jumlah yang sia-sia. Di mataku, kamu hanyalah sekelompok semut. Petik 2. Suara Ye Yunfei dingin dan tak berperasaan. Engah. Setelah berbicara, Ye Yunfei meninju tinju kanannya, dan tanda tinju besar muncul, menghancurkan penguasa lautan luas. Penguasa laut tanpa batas hanya merasakan energi mengerikan yang tak ada habisnya diperas dari segala arah, seolah-olah seluruh langit berbintang sedang mengincarnya. Ledakan, tubuh penguasa laut yang tak terbatas terkoyak dan langsung jatuh. Ayo kita lakukan bersama, pemimpin Xiao Yao berteriak. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, semua penguasa alam Dao Saping akan dibunuh oleh Ye Yunfei satu persatu. Bum bum bum, semua orang bertarung bersama lagi, dan senjata sihir serta serangan energi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan padat. Ledakan, Ye Yunfei masih memukul dengan satu pukulan. Meminjam niat dari tinju 9 pemakaman surgawi dan energi asli dari alam Changhuang. Dengan pukulan ini, seluruh langit berbintang terdiam seketika, dan semuanya membeku di sana dengan tenang, tidak bergerak. Kemudian, sepotong senjata ajaib terbang mundur, dan satu demi satu serangan energi langsung dimusnahkan. Tidak ada serangan yang bisa mendekati tubuh Ye Yunfei. Ini benar-benar tak terkalahkan di dunia. Melihat pemandangan ini, ide ini muncul di hati setiap orang. Pada saat ini, semua orang benar-benar mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak dari mereka tidak akan pernah menjadi lawan Ye Yunfei. Ternyata setelah menyempurnakan sumber Changhuang, dia benar-benar dapat mendominasi dunia Changhuang. Kebanyakan orang merasa bahwa alasan mengapa Ye Yunfei memiliki kekuatan tempur yang mengerikan adalah karena dia telah menyempurnakan sumber Changhuang. Lanjutkan, Ye Yunfei melirik semua orang, dan berkata dengan ringan. Namun, tidak ada yang berani melakukannya lagi. 2 serangan kolektif berturut-turut gagal melukai sehelai rambut Ye Yunfei, jadi tidak ada artinya melakukannya lagi. Pada saat ini, semua orang di dunia ini jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Tahukah Anda, kali ini, untuk menghadapi Ye Yunfei, elit dari semua kekuatan besar di dunia ini berkumpul di sini. Ini setara dengan mengumpulkan kekuatan tempur seluruh dunia. Namun, dia masih tidak bisa berurusan dengan Ye Yunfei. Bahkan, semua orang dapat melihat bahwa Ye Yunfei tampak santai dari awal hingga akhir. Dan dia sama sekali tidak berusaha sebaik mungkin. Pada saat ini, orang-orang di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, semuanya berdiri di sana, menatap Ye Yunfei, merasa tidak berdaya dan putus asa. Oh, apakah kamu tidak akan menembak? Tapi aku belum cukup membunuh. Ye Yunfei tersenyum ringan. Ye Yunfei berjalan dari gunung mayat dan lautan darah, dan dia tidak akan pernah melembutkan hatinya terhadap musuh. Puff. Saat berbicara, Ye Yunfei terus menyerang. Setiap kali dia meninju, ratusan orang terhempas. Tidak peduli apa tingkat kultivasi seseorang, selama dia terkena pukulan Ye Yunfei, hanya ada satu ujung, yaitu hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu nafas, Ye Yunfei membunuh ribuan orang. Banyak dari mereka adalah master pembentuk Dao. Terlalu kuat, semua orang seperti jatuh ke dalam lubang di es, dengan menggigil di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, di mata semua orang, Ye Yunfei seperti iblis pembunuh yang keluar dari kedalaman neraka 9 meter. Siapapun yang menjadi sasaran Ye Yunfei bahkan tidak akan bisa melarikan diri, apalagi melawan. Karena kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat dan menakutkan, dan dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ye Yunfei, tolong hentikan, jangan bunuh orang lagi, kami bukan lawanmu. Pemimpin Xiao Yao tiba-tiba berkata dengan berani. Oh,
Kenapa aku harus berhenti? Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Jadi kamu mengirim pasukan besar untuk berurusan denganku, berteriak dan membunuh, dan sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Biarkan aku berhenti. Apakah ada barang semurah itu? Di dunia ini, beberapa hal sulit diakhiri begitu dimulai. Ye Yunfei tersenyum dingin. Sambil berbicara, Ye Yunfei menembak lagi dan lagi, membunuh ratusan orang dengan satu pukulan, dan membunuh ribuan orang dengan beberapa pukulan berturut-turut. Klon darah terus-menerus menghisap kabut darah yang tersebar di langit berbintang. Avatar vampir berlumuran darah, dan kabut darah mengepul di sekujur tubuhnya, terlihat sangat menakutkan. Ye Yunfei, apa yang akan kamu lakukan untuk berhenti? Tanya kepala pengadilan Mooncor. Aku juga tidak tahu, itu tergantung pada suasana hatiku. Ye Yunfei menjawab dengan enteng, tampak ceroboh. Tentara dari duniamu menginvasi dunia kami dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi banyak makhluk hidup di dunia kami. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kamu harus memahami ini. Ye Yunfei maju selangkah, memegang siau-siau tangan gadis itu datang ke kepala pengadilan bulan, menatapnya dengan mata acuh tak acuh, dan berkata, "Tuan, ayo pergi." Pada saat ini, banyak tuan di Yueting tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kekuatan Master Pengadilan Bulan ini mirip dengan leluhur api. Ye Yunfei dapat membunuh leluhur api dengan satu gerakan, jadi tidak sulit untuk membunuh Master Pengadilan. Aku tidak bisa pergi, kata Ye Yunfei dengan ringan, dan memukulnya. Booming, energi besar bergulir dari segala arah, menghancurkan Master Pengadilan Bulan dari segala arah, meninggalkannya tanpa tempat untuk melarikan diri. Tuan Ye, tolong selamatkan kematianku. Aku bersedia membawa Yueting untuk bergabung denganmu, dan patuhi perintahmu mulai sekarang. Petik 2. Saat kepalan tangan Ye Yunfei hendak mengenai tuan halaman, dia tiba-tiba memohon belas kasihan. Berlindung denganku. Tinju Ye Yunfei berhenti. Ya, saya bersedia berlindung kepada Anda. Dan saya akan membawa seluruh pengadilan bulan untuk berlindung kepada Anda, dan saya akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda di masa depan. Petik 2. Tuan pengadilan tahu bahwa hidupnya berada di bawah belas kasihan Ye Yunfei, jadi dia berani lalai dan mengangguk berulang kali. Tuan, orang-orang di Yueting tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka melihat tuannya menyerah dan memohon belas kasihan. Semua orang, dengan kekuatan Master Istana Ye saat ini, dia sudah menjadi penguasa yang layak dari alam Changhuang. Cepat atau lambat, dia akan menaklukkan seluruh alam semesta dan memerintah langit berbintang. Hal buruk, ketua pengadilan, melihat ke para pejabat tingkat tinggi di Yueting, dan mendesah pelan. Bab 1338. Setelah mendengar kata-kata dari ketua pengadilan, para pejabat senior pengadilan Yueting semuanya tercengang. Para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan lain itu juga tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Karena apa yang dikatakan ketua pengadilan Yueting adalah kebenaran. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Tidak ada kekuatan yang memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan, kami mendengarkan Anda. Akhirnya, seorang tetua pengadilan bulan menghela nafas pelan. Penatua ini adalah penatua tertinggi pengadilan bulan, dan statusnya di pengadilan bulan agak lebih tinggi daripada penguasa pengadilan. Melihat pernyataan penatua tertinggi ini, pejabat tinggi Yueting lainnya semua setuju dan berhenti berbicara. Kamu Yueting benar-benar berencana untuk bergabung denganku? Ye Yunfei bertanya dengan enteng. Itu benar. Ketua pengadilan mengangguk berat. Oke, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Tapi, kamu harus memikirkannya. Setelah berlindung padaku, kamu tidak boleh mengkhianati lagi. Kalau tidak aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tuan Istana Ye, yakinlah, karena kami, Yueting, telah berlindung padamu, kami tidak akan mengkhianatimu. Kata kepala istana, itu bagus. Ye Yunfei akhirnya menarik tinjunya dan mengangguk. Terima kasih, Tuan Istana Ye, untuk hidupmu. Tuan Istana baru saja ditekan oleh kepalan menakutkan Ye Yunfei, tidak dapat bergerak, sampai sekarang seluruh tubuhnya mengendur dan dia hampir jatuh ke tanah. Lihat Tuan Istana Ye. Tuan Istana membawa orang-orang Yueting untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei bersama-sama, dan kemudian berdiri di belakang Ye Yunfei secara kolektif. Adapun kamu, Ye Yunfei memandang pria dan kuda lain, penuh niat membunuh. Anda tahu,
tujuan orang-orang ini berkumpul di sini adalah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Segera, mata Ye Yunfei tertuju pada pemimpin Xiao Yao. Dia tersenyum dingin dan melangkah di depannya. Gongsu Ye, pemimpin kami Xiao Yao bersedia mengandalkanmu. Pemimpin Xiao Yao sangat menentukan. Melihat Ye Yunfei datang ke arahnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia segera berkata, "Semuanya, cepat ikuti aku untuk menemui Tuan Istana Ye." Pemimpin Xiao Yao takut akan serangan Ye Yunfei, dan dengan cepat meneriaki orang-orang dari sekte Xiao Yao. Dia tahu bahwa Ye Yunfei pasti bisa membunuhnya seketika. Lihat Tuan Istana Ye, para pemimpin senior sekte Xiao Yao lainnya tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berteriak. Lihat Tuan Istana Ye, anggota lain dari sekte Xiao Yao juga berteriak serempak. Kami juga berlindung dengan Tuan Istana Ye, dan kami akan mematuhi perintah Tuan Istana Ye mulai sekarang. Segera, para pemimpin tertinggi dari kekuatan besar lainnya juga membuat keputusan, dan mereka semua maju untuk memberi penghormatan kepada Ye Yunfei. Pada akhirnya, semua pasukan memilih untuk bergabung dengan Ye Yunfei. Karena semua orang tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, jika Anda tidak mengandalkan Ye Yunfei, kemungkinan besar Anda akan terbunuh. Di langit berbintang, kerumunan orang berbaris rapi di depan Ye Yunfei, masing-masing dengan sikap hormat. Pasukan ini awalnya berkumpul di sini untuk menghadapi Ye Yunfei, tapi sekarang mereka semua beralih ke Ye Yunfei dan menjadi bawahan Ye Yunfei. Oke, kalian kembali, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jika aku membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Ingat, karena Anda telah memilih untuk berlindung kepada saya, Anda harus mematuhi perintah saya dan tidak mengkhianati. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Petik 2, Tuan Ye, jangan khawatir, kami mengerti. Petik 2, pejabat tingkat tinggi dari semua pasukan menjawab serempak, mengguncang langit berbintang. Tuan Ye, silakan pergi ke markas kami di Yueting, dan kami akan mengadakan perjamuan untuk membersihkan debu untuk Tuan Ye. Patriark Yueting melangkah maju dan berkata dengan sopan. Dia adalah orang pertama yang memilih untuk bergabung dengan Ye Yunfei, jadi dia ingin tampil baik dan mendapatkan bantuan Ye Yunfei. Petik 2, para eksekutif tingkat tinggi dari pasukan lain itu juga berbicara satu demi satu, semua ingin menyenangkan Ye Yunfei. Tidak perlu, saya berencana untuk berkeliling dunia ini dan menikmatinya. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin Ye Yunfei tertarik membuang-buang waktu dengan orang-orang ini? Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu dan melangkah keluar, lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di langit berbintang ratusan ribu mil jauh di luar. Kecepatan yang mengerikan membuat banyak orang saling memandang dengan kaget. Setelah Ye Yunfei pergi, semua orang di langit berbintang ini berdiri diam, melihat posisi di mana Ye Yunfei baru saja berdiri, bertanya-tanya apakah mereka harus bahagia atau tidak. Sedih, suasana hati yang sangat rumit. Kembalilah. Petik 2, sesaat kemudian, Ketua Pengadilan Bulan melambaikan tangannya dan berkata, bergemuruh. Orang-orang Pengadilan Bulan mengikuti Ketua Pengadilan dan berguling. Ayo kembali juga. Petik 2, pemimpin Sekte Xiao Yao menghela nafas pelan, lalu memimpin orang-orang dari Sekte Xiao Yao pergi. Mulai sekarang, Ye Yunfei akan menjadi penguasa alam Changhuang. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Ayo, pergi. Petik 2, pemilik lembah Yihua menghela nafas dan pergi bersama orang-orang di lembah Yihua. Kemudian orang-orang dari pasukan lain juga pergi satu demi satu. Segera setelah itu, semua kekuatan di seluruh alam semesta dan semua planet mengetahuinya. Dunia ini benar-benar mendidih. Seorang pemuda bernama Ye Yunfei telah menaklukkan puluhan kekuatan besar di dunia ini. Berita ini merangsang setiap prajurit. Tuan dari alam Changhuang, Ye Yunfei ini telah menjadi tuan yang layak dari alam Changhuang. Kata banyak orang satu demi satu. Kamu masih berani menyebut nama Palace Master Ye secara langsung. Tidak ingin hidup lagi. Seseorang mengingatkan. Para prajurit yang memanggil nama Ye Yunfei terkejut, dan dengan cepat mengubah nama mereka menjadi Ye Gongsu. Saat ini, gadis kecil itu sedang memimpin Ye Yunfei untuk mencari sumber daya kultivasi di dunia ini. Dengan gadis kecil yang memimpin,
Ye Yunfei menemukan banyak sumber daya kultivasi, dan masuk ke beberapa dunia kecil dan tempat berbahaya untuk mencari harta karun. Karena dunia kecil dan tempat berbahaya ini semuanya terkait dengan alam Changhuang, dan hukum langit dan bumi di dalamnya hampir sama dengan alam Changhuang, jadi Ye Yunfei dan gadis kecil itu memasuki dunia kecil ini dan tempat berbahaya seperti bebek dalam air tanpa menemui bahaya apapun. Sebaliknya, mereka memanen banyak sumber daya dan harta kultivasi. Oke, mari kita berhenti di sini. Saya tidak bisa menjarah semua sumber daya kultivasi di alam Changhuang, saya harus meninggalkan sebagian untuk yang lain. Petik 2. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei berhenti mencari sumber daya kultivasi. Faktanya, setiap kali Ye Yunfei pergi ke suatu tempat, dia hanya mengambil sebagian dari sumber daya kultivasi, daripada menjarah semuanya. Karena Ye Yunfei memiliki bantuan gadis kecil itu sama saja dengan menipu. Jika dia benar-benar rakus, dia dapat mengambil semua sumber daya kultivasi dan harta di seluruh alam Changhuang. Namun dengan cara ini, akan sulit bagi prajurit lain untuk menemukan sumber daya pelatihan di masa depan. Bagi alam Changhuang, ini sama saja dengan bencana. Paman, kapan kita akan menyatukan kembali dua bagian dari alam Changhuang? Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya. Sebagai asal mula alam Changhuang, jauh di lubuk hatinya dia masih berharap kedua bagian dari alam Changhuang dapat tumpang tindih dan menjadi alam Changhuang yang lengkap. Seberapa baik Anda memahami formula asal-usul dunia yang saya sampaikan kepada Anda? Tanya Ye Yunfei. Aku sudah hafal dan memahaminya sejak lama, dan aku sudah berlatih sesuai dengan metode yang ada di rumus. Jawab gadis kecil itu. Bagus sekali, kalau begitu mari kita segera mulai menyatukan kembali alam Changhuang. Ye Yunfei mengangguk. Bab 1339. Paman, apakah tidak apa-apa? Gadis kecil itu sedikit berharap, tetapi sedikit ragu-ragu. Tentu saja, jangan khawatir, Paman akan menemanimu sepanjang seluruh proses dan menjagamu. Tapi pikiranmu harus terhubung dengan Paman, kata Ye Yunfei menghibur. Oke, dengan pamanku di sisiku, aku tidak akan takut. Gadis kecil itu bergembira. Paman, aku akan dipisahkan. Tubuhku sebenarnya telah terbelah dua, dan aku berada di dua dunia yang terbelah, kata gadis kecil itu, dan pada saat yang sama dia keluar dari tubuhnya, menjadi dua gadis kecil. Kembalilah ke tubuhmu, ingatlah untuk tetap berhubungan dengan pemikiran Paman, Paman akan mengajarimu bagaimana melakukannya. Ye Yunfei tersenyum menyemangati. Selamat tinggal, Paman. Kedua gadis kecil itu melambai ke Ye Yunfei pada saat yang sama, lalu menghilang dengan cepat. Dia kembali ke tubuhnya. Tubuh asli Changhuang tersembunyi jauh di dalam ruang dan waktu alam Changhuang. Dalam satu kasus, makhluk biasa tidak dapat melihatnya. Kecuali jika ada cara ampuh yang dapat mencapai langit, mereka akan memiliki kekuatan untuk menemukan tempat di mana asal-usul dunia tersembunyi. Setelah gadis kecil itu pergi, Ye Yunfei menemukan tempat yang relatif jauh, mengeluarkan banyak bahan, membangun altar yang relatif besar, dan kemudian duduk bersila di atas altar. 1 jam kemudian, Paman, aku telah kembali ke tubuh asliku. Sebuah suara bergema di lautan jiwa Ye Yunfei. Itu adalah transmisi suara gadis kecil itu. Sangat bagus. Selanjutnya, Anda melakukan apa yang saya perintahkan. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei membentuk segel dengan tangannya, melepaskan kekuatan jiwanya, berkomunikasi dengan langit berbintang di sekitarnya, dan merasakan hukum langit dan bumi di alam Changhuang. Pada saat yang sama, dia tetap berhubungan dengan si kecil gadis itu, berpikir dan membimbingnya langkah demi langkah bagaimana melakukannya. 1 jam kemudian, booming, kedua bagian dari alam Changhuang tiba-tiba bergetar. Energi ruang dan waktu bergulir dan hukum muncul di langit berbintang kosmik. Titik. Selain itu, ada terus-menerus kelahiran angin, hujan, guntur, kilat, dan hujan es. Itu benar-benar mendidih, menderu ke langit. Petir tebal berwarna darah terus berjatuhan dari kedalaman langit berbintang, seperti ujung dunia. Apa yang terjadi? Petik 2. Di dua bagian alam Changhuang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya ketakutan ketika mereka melihat penglihatan seperti ini. Banyak orang kuat naik ke langit satu demi satu dan melihat ke langit berbintang, tetapi selain melihat semua jenis fenomena langit yang tidak normal, selain itu, tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Ye Yunfei duduk bersila di altar tanpa bergerak,
berkomunikasi dengan gadis kecil itu dengan pikirannya dan menginstruksikannya bagaimana melakukannya. Gadis kecil itu telah terbagi menjadi dua membagi dua saat ini, kembali ke dalam dua tubuh, mengendalikan energi asli dari alam Changhuang, dan mulai menarik alam semesta yang telah terbelah menjadi dua. Booming, pada saat tertentu, dua bagian dari alam Changhuang tiba-tiba gemetar hebat pada saat yang sama, dan kemudian mulai bergerak perlahan bangun. Faktanya, setelah dua bagian dari alam Changhuang pecah, jarak spasial tidak terlalu jauh, dan mereka berada dalam ruang dan waktu yang membingungkan yang sama sekarang. Di bawah tarikan energi satu sama lain, kedua bagian alam Changhuang mulai melambat. Perlahan mendekat, di dua bagian alam Changhuang, semua makhluk mulai menyadari bahwa ruang tempat mereka berada mulai bergetar hebat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua makhluk merasa dunia berputar, ruang dan waktu tidak teratur, dan mereka tidak dapat menentukan arah. Mungkinkah? Petik 2. Sangguan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu dan beberapa lainnya keluar dari ruang rahasia untuk mundur dan bergegas ke langit berbintang melihat pemandangan ini. Mereka tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Apakah Ye Yunfei dan Changhuang Yuan menyatukan kembali dua bagian dari alam Changhuang? Pria tua berbaju abu-abu mulai bersemangat. Karena, Ye Yunfei telah memberitahunya tentang rencananya untuk menggabungkan dua bagian dari alam Changhuang. Paman, itu benar-benar mungkin. Pada saat ini, Ye Yunfei sedang duduk bersila di atas altar, dan tiba-tiba menerima transmisi suara dari gadis kecil itu, terlihat sangat terkejut. Tentu saja, Ye Yunfei terlihat sangat tenang. Karena hal semacam ini, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Ye Yunfei melakukannya. Ye Yunfei pernah memperbaiki dunia yang sangat bobrok, dan situasinya jauh lebih serius daripada di alam Changhuang, jadi Ye Yunfei memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Selama Anda dapat mengontrol energi asli dan hukum dunia ini, Anda dapat memperbaiki dunia yang rusak. Booming, seiring waktu berlalu, jarak antara dua bagian alam Changhuang mulai semakin dekat, dan ruang waktu yang bergetar di dalam dua bagian alam Changhuang menjadi semakin intens. Setiap bintang laut, bidang bintang, dan bintang berguncang, dan setiap makhluk hidup juga berguncang. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi? Mungkinkah akhir dunia telah tiba? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan, dan bahkan berlarian, melarikan diri dari tempat asalnya. Tetapi segera makhluk-makhluk ini menemukan bahwa kemanapun mereka melarikan diri, waktu dan ruang bergetar hebat. Mungkinkah alam Changhuang kita sedang diserang oleh musuh asing yang kuat? Itu mungkin. Bukankah banyak makhluk dari luar masuk sebelumnya dan pergi untuk meminta Ye Yunfei untuk pagoda Dao Surgawi? Sekarang, makhluk yang lebih kuat dari luar mungkin ada di sini. Dari luar berencana untuk menghancurkan kalah dari alam Changhuang kita. Di separuh alam Changhuang di medan bintang Xuanhuang ini, banyak pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar berspekulasi. Karena para master di separuh alam Changhuang ini tahu bahwa sekelompok makhluk luar yang menakutkan telah datang untuk mencari Ye Yunfei sebelumnya. Saat ini, jarak antara dua bagian alam Changhuang semakin dekat. Akhirnya, gemuruh. Dua bagian dari alam Changhuang bertabrakan bersama. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dua bagian dari alam Changhuang akhirnya bersatu kembali. Gemuruh. Dua bagian dari alam Changhuang awalnya milik keseluruhan yang sama, jadi begitu mereka mendekat, mereka segera mulai bergabung ke segala arah. Dua bagian dari alam Changhuang secara resmi bergabung menjadi satu alam Changhuang. Pada saat ini, ruang waktu yang bergetar di alam Changhuang berangsur-angsur mereda. Alhamdulillah, dunia akhirnya tenang. Dunia tidak hancur, semuanya aman dan sehat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega ketika mereka merasa dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya ada yang salah. Apakah kamu merasakannya? Tanda tanya. Energi dan hukum dunia kita tampaknya membaik. Sebuah terobosan. Saat ini, banyak makhluk tiba-tiba menemukan bahwa energi yang ada di dunia telah menjadi lebih maju, dan beberapa makhluk langsung merasakan peluang terobosan. Dua bagian dari alam Changhuang berhasil disatukan kembali, dan energi serta hukum seluruh alam semesta akan ditingkatkan. Melalui pemikiran gadis kecil itu, Ye Yunfei merasakan berbagai perubahan di alam Changhuang dan reaksi dari makhluk-makhluk itu, dan tidak bisa menahan senyum sedikit, berkata pada dirinya sendiri. Paman, sukses. Alam Changhuang akhirnya menjadi utuh. Pada saat ini,
Suara bersemangat gadis kecil itu terdengar di lautan jiwa. Ye Yunfei, ya, kami berhasil. Ye Yunfei tertawa. Paman, saya merasa kekuatan saya sepertinya lebih kuat, tubuh saya lebih sehat, dan tinggi badan saya juga lebih tinggi. Kata gadis kecil itu lagi dengan heran. Ya, reuni yang berhasil di alam Changhuang akan membuatmu lebih kuat. Ye Yunfei tertawa. Saat ini, alam Changhuang telah berhasil bersatu kembali sepenuhnya. Kedamaian masa lalu dipulihkan di langit berbintang. Banyak master mulai bergerak, melihat sekeliling di langit berbintang, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan alam Changhuang berfluktuasi begitu hebat sebelumnya. Hei, tidak, kenapa aku datang ke langit berbintang yang aneh? Ya, setiap bintang di langit berbintang ini sangat aneh, aku belum pernah melihatnya. Sepertinya tiba-tiba ada bintang tambahan. Ya, berlalu, akhirnya, makhluk dari dua bagian alam Changhuang berjalan ke langit berbintang satu sama lain dan menemukan ada yang tidak beres. Bab 1340. Apa? Tiba-tiba ada langit berbintang yang tidak dikenal. Banyak pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar telah menerima berita ini, jadi mereka dikirim untuk memeriksanya. Kemudian, orang-orang dari dua dunia mulai bertemu. Itu mereka, penyerbu dari dunia lain. Aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia pernah memimpin pasukan penyerbu untuk menduduki banyak lautan bintang. Benar-benar mereka, penyerbu ini. Kembali, makhluk dunia ini mengenalinya orang dari dunia lain. Itu orang-orang dari separuh alam Changhuang lainnya. Aneh, mengapa mereka datang ke sini? Orang-orang dari alam lain juga mengenali orang-orang dari medan bintang Xuanhuang. Karena itu, orang-orang dari dua dunia, Anda menatap saya, dan saya menatap Anda, penuh keraguan. Hanya saja tidak ada pihak yang bergerak. Orang-orang di Xuanhuang Starfield tahu bahwa alam lain sangat kuat. Dan semua kekuatan besar di dunia lain telah berlindung di Ye Yunfei, dan mereka tidak akan melakukan apapun. Mungkinkah kedua bagian dari alam Changhuang bersatu kembali? Akhirnya, seseorang mulai memikirkan kemungkinan dan berbisik. Apa? Dua bagian dari alam Changhuang digabungkan kembali. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Itu benar-benar mungkin, kata seseorang. Ayo pergi, mari kita verifikasi. Segera, orang-orang dari dua dunia mulai menuju langit berbintang satu sama lain. Ya Tuhan, dua bagian dari alam Changhuang memang bersatu kembali. Peristiwa besar, ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Kedua bagian dari alam Changhuang bersatu kembali. Akhirnya, orang-orang dari kedua alam mengkonfirmasi bahwa kedua bagian dari alam Changhuang telah bersatu kembali. Sejak saat itu, alam Changhuang akan menjadi dunia yang lengkap lagi. Tanpa diduga, orang-orang dari dua dunia bertarung dan membunuh satu sama lain, dan akhirnya menjadi orang-orang dari dunia yang sama. Banyak pemimpin tingkat tinggi dari kekuatan besar memiliki perasaan campur aduk. Dua bagian dari alam Changhuang tiba-tiba bersatu kembali. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukannya, dan itu adalah Ye Yunfei. Tidak perlu menebak, itu pasti dilakukan oleh Ye Yunfei. Karena, semua orang tahu bahwa asal-usul Changhuang ada di tangan Ye Yunfei. Mulai sekarang, Ye Yunfei akan menjadi penguasa alam Changhuang kita. Benar, dia sudah menjadi orang nomor satu di alam Changhuang, tak terkalahkan di dunia. Banyak prajurit sedang berdiskusi. Alhamdulillah, dua bagian dari alam Changhuang akhirnya bersatu kembali dan menjadi dunia yang lengkap lagi. Pria tua berbaju abu-abu berdiri di langit berbintang, air mata mengalir di wajahnya. Keinginan yang tidak dapat kami penuhi saat itu dipenuhi oleh Ye Yunfei secara tak terduga. Jiwa-jiwa itu berdiri di samping lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan mereka juga sangat bersemangat. Sisa-sisa perang ini mengkonsumsi ramuan dalam jumlah besar yang Ye Yunfei sempurnakan untuk mereka, dan bersembunyi di bambu jiwa surgawi. Sekarang mereka telah menjadi tubuh jiwa yang utuh, masing-masing dengan kekuatan jiwa yang melonjak dan penuh energi. Selain itu, dengan perlindungan bambu jiwa surgawi, jiwa dan tubuh mereka dapat berkeliaran di dunia tanpa tabu. Aku sudah mengatakannya sejak lama, ini adalah keberuntungan antarmuka bahwa alam Changhuang dapat menghasilkan pemuda jahat seperti Ye Yunfei. Pria tua berpakaian abu-abu itu menghela nafas dengan nada bersyukur. Saat ini, Ye Yunfei perlahan berdiri dari altar. Memanggil, gadis kecil itu tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei. Lihat, Paman, aku jauh lebih tinggi. Selain itu, aku merasa kekuatanku juga bertambah banyak.
Kata gadis kecil itu dengan penuh semangat, menunjuk ke tinggi badannya. Sendiri, ya, sebentar lagi, tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Ye Yunfei tertawa. Alam Changhuang baru saja bersatu kembali, dan energi serta hukum masih diperbaiki dan akan terus meningkat. Kualitas asal Changhuang juga akan terus meningkat. Kekuatan gadis kecil ini secara alami akan meningkat. Selain itu, rekombinasi dari dua bagian alam Changhuang tidak hanya bermanfaat bagi alam Changhuang, tetapi juga sangat bermanfaat bagi makhluk di antarmuka. Di masa depan, kekuatan prajurit di alam Changhuang akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi secara keseluruhan. Ayo pergi, ayo berbelanja dan melihat alam Changhuang yang lengkap, kata Ye Yunfei. Oke, gadis kecil itu datang dan memegang tangan Ye Yunfei, lalu mereka berdua berjalan bersamaan, dan menghilang ke langit berbintang dalam sekejap. Alam di depan adalah alam Changhuang. Pada saat ini, beberapa kumpulan makhluk datang dari luar alam Changhuang, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat, mendistorsi kekosongan tempat mereka lewat. Semua orang bekerja sama, menerobos tembok batas, lalu masuk. Kata makhluk itu, boom, segera, makhluk-makhluk ini memilih lokasi di mana tembok batas adalah yang paling lemah, dan mulai membombardir lokasi ini secara kolektif. Bergemuruh, dinding batas mulai bergetar hebat. Paman, seseorang di luar alam Changhuang sedang menyerang tembok batas alam Changhuang. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei dan gadis kecil itu sedang berkeliaran di langit berbintang alam Changhuang. Ekspresi gadis kecil itu tiba-tiba berubah. Sebagai asal mula alam Changhuang, dinding batas alam Changhuang sedang diserang, jadi dia langsung mengetahuinya. Orang-orang di luar ada di sini lagi. Jangan tanya. Mereka ada di sini untuk pagoda Dao Surgawi. Petik 2. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Dalam benak banyak orang kuat di dunia, pagoda Tiandao melibatkan rahasia Kaisar Cheng. Jadi selama mereka tahu di mana letak pagoda Tiandao, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Tidak mungkin. Suara lelaki tua itu bergema di jiwa Ye Yunfei. Terdengar di laut. Ya, Ye Yunfei mengangguk, merasa sedikit tidak berdaya. Rahasia Cheng Di. Hanya karena ini, pagoda Dao Surgawi memiliki daya pikat yang sangat besar. Kecuali aku meninggalkan alam Changhuang, orang-orang kuat dari luar akan terus datang ke sini, kata Ye Yunfei sambil menghela nafas. Ya, menara Dao Surgawi ada di tangan Anda. Diperkirakan berita itu telah menyebar ke dunia luar. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di dunia yang memikirkan menara Dao Surgawi. Mereka pasti akan datang ke kamu, kata orang tua itu. Gadis kecil, aku akan mengajarimu sebuah metode. Kamu dapat menggunakan energi asli dari alam Changhuang untuk menyerang makhluk di luar yang ingin masuk, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan tembok batas. Tiba-tiba, lelaki tua itu muncul di samping gadis kecil itu. Kata gadis kecil itu, pohon kakek. Gadis kecil itu menatap wajah tua Hun Lao, tertegun sejenak, dan menyusut ke belakang Ye Yunfei. Itu benar, dia kakek Su. Bukan orang jahat, dengarkan saja dia. Ye Yunfei terhibur. Kamu punya cara untuk membiarkan energi asli dari alam Changhuang menyerang makhluk di luar yang ingin masuk. Ye Yunfei menatap lelaki tua itu, sedikit penasaran. Tentu saja, keluarga pohon dunia kita yang kacau, lahir dalam kekacauan, dapat membuka dunia dan menciptakan dunia baru dengan santai. Itu tidak sulit, keluarga. Kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai dunia, yang tidak sebanding dengan ras lain. Pria tua itu berkata dengan bangga. Itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Chaos World Tree adalah pohon suci legendaris, milik keberadaan yang dapat membuka dunia, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai dunia. Gadis kecil, dengar, aku akan mengajarimu metode semacam itu sekarang. Kemudian kamu memobilisasi energi asli dari alam Changhuang, dan memberi makhluk di luar sedikit kekuatan. Kata lelaki tua itu. Bagus. Gadis kecil itu sangat bersemangat. Bersambung.